Mega mengubah aturan KOFO tentang KOFO Cup sehingga dirinya bisa bermain. Mega mengubah aturan KOFO tentang regulasi masalah pemain asing dari Asia. Dan kini Mega pun kembali mengubah aturan KOFO tentang masalah batas kontrak pemain. Jelas ini adalah sesuatu yang gila yang bahkan tidak pernah bisa dilakukan oleh sosok yang bernama KYK sebagai Korea Selatan terkait perekrutan pemain asing. Setiap tim termasuk Respak bisa diperkuat 2 pemain asing. Satu berasal dari kuota Asia dan satu lagi dari draft non-Asia. Seleksi ini terlebih dahulu dilakukan oleh KOFO selaku federasi melalui tryout sebelum kompetisi berjalan. Sistem ini mulai menghadirkan kendala di Liga Voli Korea 2024-2025 ini. Pemain-pemain yang lolos dan masuk dalam draft sebagian tidak memenuhi standar permainan dari pelatih. Bahkan juara Liga Voli Korea musim 2022-2023, Kim Chon Korea Expressway Haipa sudah memutuskan kontrak permainan karena hal ini. Untuk mencari pengganti, tim-tim tersebut juga harus melirik pemain yang sebelumnya sudah mendaftar dalam draft kompetisi. Hal ini menyebabkan pelatih tidak memiliki fleksibilitas dalam pemilihan pemain yang diharapkan. Dilansir dari laman yena.com, KOFO didesak oleh para kontestan terutama di sektor putri untuk mengubah regulasi perekrutan pemain asing. Fokus utama mereka terlebih dahulu akan digunakan untuk kuota Asia dengan menerapkan aturan free kontrak atau bebas kontrak. Sistem ini nantinya akan memungkinkan klub untuk merekrut pemain dari kawasan Asia secara langsung tanpa harus melalui proses tryout. Tak hanya merekrut saja, aturan ini juga membuka peluang tim yang sudah mapan dengan pemain Asia mereka untuk diberikan kontrak baru. Dengan wacana perubahan ini, Respak dan Megawati Ngesri Pertiwi tentunya menjadi salah satu yang akan diuntungkan. Selama ini, Respak menjadi salah satu tim yang dinilai sukses memanfaatkan kuota Asia mereka dengan merekrut Megawati. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu sudah berada di tim ini sejak musim 2023-2024 dan musim ini menjadi musim keduanya. Menilik aturan sebelumnya, Megawati harus meninggalkan Respak dengan alasan dia sudah 2 musim beruntun bermain di sana. Pemain berusia 25 tahun itu harus berlabuh ke tim lain dulu jika masih ingin menunjukkan aksinya di Liga Voli Korea. Jika perubahan regulasi ini diterapkan, Megawati tidak perlu memilih tim lain dan Respak bisa mempertahankannya untuk musim ketiga. Sebagai pelatih, Respak Ko Hye-jin sempat mengutarakan harapannya bisa mempertahankan Megawati untuk musim 2025-2026 mendatang. Pria berusia 44 tahun itu senang dengan performa Megawati yang sudah menorehkan 1000 poin di pentas Liga Voli Korea. Saya bertanya-tanya apakah akan ada pemain lain seperti dia, Mega, di kuota Asia di masa depan, kata Ko Hye-jin. Itu karena dia memiliki kekuatan menyerang yang bagus, dia memiliki kepribadian yang baik di luar lapangan, dia memiliki keterikatan yang kuat dalam tim. Saya harap dia bertahan di V-League untuk waktu yang lama dan bermain bagus di tim kami, imbuhnya, dilansir dari The Spike. KOFO dikabarkan menerapkan aturan baru ini pada bulan Mei 2025 mendatang sebelum musim kompetisi baru akan bergulir. Namun siapa yang menyangka bahwa semenjak ada Megawati ini, KOFO telah mengubah 3 aturan sekaligus yang menjadi pertanda sangat jelas sekali bahwa Mega membawa dampak sensasi yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada apa yang kita kira sebelum-sebelumnya itu. Mega mengubah aturan KOFO tentang KOFO Cup sehingga dirinya bisa bermain. Mega mengubah aturan KOFO tentang regulasi masalah pemain asing dari Asia. Dan kini Mega pun kembali mengubah aturan KOFO tentang masalah batas kontrak pemain. Jelas ini adalah sesuatu yang gila yang bahkan tidak pernah bisa dilakukan oleh sosok yang bernama KYK sebagai julukan bintang asal Pink Spider tersebut. Mega membawa dampak yang benar-benar besar sekali hingga banyak sang bintang mengubah aturan dengan sangat jelas. Pertanyaannya, apakah KOFO banjir keuntungan?
Jawabannya jelas, Kovo mendapatkan 5 keuntungan sekaligus dengan peresmian regulasi baru. Walaupun mendobrak hukum aturan V-League demi sahkan kontrak Megatron tersebut, yang pertama jelasnya adalah V-League. Sebelumnya pihak di Indonesia mereka telah mundur beberapa kali dengan tawaran gila yang dilayangkan oleh Kovo, Video.com, sekaligus dengan haksiar-haksiar besar yang lainnya. Mereka berpikir 2 kali untuk membeli haksiar Kovo dengan 1 ataupun 2 alasan yang pasti, dikarenakan mereka berpikir bahwa Kovo tidak pantas mendapatkan haksiar yang lebih dari 3 tahun, sehingga TVRI lah yang mampu membelinya. Belum ada kepastian jelas berapa tahun TVRI memberlakukan kontrak untuk haksiar Kovo ini, akan tetapi menurut beberapa halaman yang beredar, bahwa pihak Kovo sempat meminta haksiar 3 tahun lamanya, dan hal itu tentunya menjadi tanda tanya. Bukankah usai kontrak Megawati habis, maka otomatis Kovo tidak akan dilirik? Hal ini jelas menjadi keuntungan yang sangat besar sekali, karena baru saja meresmikan ini semua, Kovo langsung mendapatkan kepastian dengan aturan bahwa Megawati ini mampu membawa dampak yang sangat besar sekali, hingga pada tuntutan haksiar kedepannya akan dibeli dengan label yang mahal, bahkan dengan durasi panjang pun dipastikan akan dipatenkan. Karena jujur saja, dengan regulasi ini, maka secara otomatis kemungkinan besar Mega bertahan akan semakin terbuka lebar. Dengan kata lain, Kovo untuk saat ini memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan lewat haksiar. Yang kedua adalah penonton. Basic penonton Megawati Hanggesri itu adalah yang terbesar sebagai pemain asing, mengalahkan Moma, Wipawe, bahkan yang lainnya. Dengan kata lain, Kovo sukses mempertahankan penonton tetap yang bisa berdampak pada sektor ekonomi Korea, sekaligus sektor yang lainnya. Hal ini juga mempertegas dengan sangat jelas sekali bagaimana besarnya peranan Megawati Hanggesri dalam memajukan Kovo. Jika saja Kovo tidak mengubah aturannya, maka otomatis Respak sekaligus Kovo akan kehilangan banyak penggemar dan kepopuleran mereka akan mati total. Popularitas Megawati bak tembok yang menunjang segala kemungkinan yang dimiliki oleh tim ini. Sedangkan yang ketiga adalah hal yang paling penting, yakni tiket masuknya orang-orang luar negeri ke Korea, kemudian penjualan merchandise, dan yang paling penting adalah sponsor utama. Ya, dengan semua ini Respak sekaligus Kovo, mereka semua sudah membuka pintu keuntungan yang sangat besar sekali. Hal ini menjadi sebuah tanda yang sangat positif, di mana tim yang dipimpin oleh Ko Hye-jin telah mengubah 3 kali aturan dan semuanya berdampak positif. Kovo mereka semua telah menggelengkan tangannya untuk membuka pundi-pundi rezeki yang dibuka oleh Megawati, dan semua ini karena aturan diubah. Sungguh luar biasa berkah yang diberikan oleh Megawati Hanggesri tersebut. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan.